di mana ulama kiai bukan musuh negara dan tidak dimusuhi negara, tapi justru dijadikan teman, dijadikan tempat berkonsultasi. Umaroh itu ya kalau tanya minta nasihat pada siapa? Pada ulama. Ulamanya bukan dimusuhi, dimintai nasihat. Kita kembalikan posisi ulama di posisi yang sesungguhnya. Ya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap sehat, tetap semangat. Merasa elektabilitasnya tak kunjung naik nih. Capres Koalisi Perubahan sudah mulai jualan agama lagi nih. Agar menambah dukungan, waktu hadir di acara Musyawarah Nasional ketiga Jamiah Ahli Thoriqoh Satoriyah atas nama An-Nahdiyah, Anies Baswedan menyatakan kalau ulama bukan musuh negara. Pernyataan ini bisa disebut sebagai provokasi loh. Bagaimana bisa seorang capres, calon pemimpin bangsa mengatakan hal itu? Kesimpulan itu didasari apa? Apa selama ini negara memusuhi para ulama? Capres Koalisi Perubahan memang sangat tidak layak pilih. Logika berpikirnya sangat oportunis. Sejak Indonesia merdeka hingga hari ini, ulama itu tokoh agama yang dihormati. Posisinya sama dengan pendeta, biksu, farder, romo, dan sebagai tokoh agama yang lain. Mungkin Cak Imin sebagai calon wakil presiden Koalisi Perubahan bisa menegur, bisa memberi masukan atas pernyataan tersebut loh. Bukankah kita bersepakat politik identitas itu harus enyah dari Indonesia? Ini loh yang dijadikan Pak Anies sulit dilepaskan dari politik identitas. Dan itu karena dirinya sendiri. Bagaimana stigma mau hilang dari dirinya bila politik identitas terus jadi senjatanya. Dalam setiap kontestasi, mbok disudahi Pak Anies, cara-cara kotor itu kau bawa-bawa ke politik Indonesia. Apa maksudnya pernyataan ulama bukan musuh negara? Coba kasih contoh satu aja. Negara memusuhi ulama, negara memusuhi ulama. Tunjukkan Pak. Pada kasus apa ulama dimusuhi negara? Dan siapa ulama yang dikriminalisasi oleh pemerintah? Pernyataan itu harus direspon banyak pihak, bukan saja oleh Menteri Agama yang mewakili pemerintah, namun MUI juga harus bersuara, meminta klarifikasi. Tuduhan keji begini mbok jangan dibiarkan, soalnya bisa merembet kemana-mana. Kalau toh pun ada ulama yang menjalani proses hukum, misalnya Pak Habib Rizik, Pak Munarman, Pak Bahar Smith, Pak Alfian Tanjung, serta yang lain, itu murni kasus kriminal. Tidak ada ulama yang menjalani vonis pengadilan tanpa melakukan kesalahan. Cek saja nih, mengapa mereka harus menjalani hukuman? Ormas Islam kayak NU dan Muhammadiyah bila perlu mengeluarkan pernyataan, merespon apa yang dilontarkan mantan gubernur DKI itu, apapun maksudnya, kalimat ulama bukan musuh negara jelas menyesatkan. Bagaimana kesimpulan itu bisa diambil oleh seorang calon pemimpin? Bila tak ada bukti sama sekali, artinya apa? Yang disampaikan itu jelas merupakan fitnah. Coba kita lihat, siapa yang jadi wakil presiden kita saat ini? Pak Kiai Ma'ruf. Pak Kiai Ma'ruf Amin. Beliau jelas kiai, ulama, tokoh agama yang sangat dihormati. MUI juga punya gedung sendiri, malah sudah sejak lama dan hingga sekarang perannya masih diakui Muhammadiyah dan NU. Setiap ada acara besar, presiden selaku kepala negara turut hadir di acara mereka. Masyarakat muslim juga masih bebas beribadah loh, menjalankan keyakinannya tanpa diawasi oleh negara. Di 3 koalisi capres-cawapres semua ada ulamanya. Di Koalisi Perubahan ada Kiai Jaziyul Fawaid, politisi PKB sekaligus kiai. Di Koalisi Indonesia Maju, waktu ada acara jelang pendaftaran ke KPU, dihadiri Gus Miftah dan Habib Lutfi.
Di partai pengusung pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ada putri sulung almarhum Gus Dur. Mereka semuanya mendapat tempat spesial di tim masing-masing. Lantas di mana letak negara memusuhi ulama? Bukankah waktu Habib Rizik menikahkan putrinya, Pak Anies dan Caimin hadir, malah jadi saksi pernikahan? Apa acara Habib Rizik dilarang polisi? Tidak kan? Semua prosesi akad nikah tidak ada intervensi dari pemerintah. Harusnya banyak pihak bersuara serta menuntut Pak Anies mencabut pernyataannya, Bawaslu maupun KPU bila perlu meminta klarifikasi atas tudingan itu. Ini sebagai upaya untuk menjaga, membatasi, meminimalisir ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan apa yang disampaikan Pak Anies ini. Bukankah sebelumnya waktu bersua dengan jurnalis mereka mengkonfirmasi ke Pak Anies soal isu politik identitas, tapi jawabnya apa? Yang selalu mengungkit-ungkit politik identitas itu wartawan katanya. Nah, seakan-akan nih dia mengelak bila yang menyeret-nyeret politik identitas itu berasal dari koalisi perubahan. Mengapa Pak Anies justru kembali membuat pernyataan yang meresahkan? Bagaimana tuduhan politik identitas bisa sulit hilang pada diri Pak Anies? Wong terbukti kok apa yang disampaikannya mengarah pada apa yang dituduhkan. Partai pendukung koalisi perubahan seperti Nasdem, PKS, dan PKB, ya jangan diem saja, tegur tuh capresmu. Dia yang memulai duluan, memangnya tidak ada topik yang lain yang harus disampaikan. Bila seorang capres muncul di sebuah komunitas atau masyarakat berlatar belakang agama tertentu, bagaimana elektabilitasnya mau membaik bila cara penyampaian sesuatu selalu dengan judgmental, tuduhan memicu polemik, hal yang tidak perlu. Kalau tidak yakin menang, ya pasrah toh, wes pasrah wae lah. Bukan narik-narik ke isu-isu sensitif. Lalu kemudian cuci tangan. Apa? Pak Anies tidak yakin. Bila tidak membawa politik identitas, dirinya tidak mendapatkan dukungan signifikan. Rakyat sudah mulai cerdas nih Pak. Teliti. Dan tidak sembarangan memilih pemimpin. Apapun upaya membentur-benturkan antar elemen masyarakat, tidak akan berhasil. Pilkada DKI memberi pembelajaran yang sangat luar biasa, yang sangat berarti Pak. Serta pendidikan politik yang luar biasa ini, kami lelah, kami jenggah, dan kami bukan orang-orang bodoh yang mudah diatur-atur, dibodohi, apalagi diadu-adu sesama warga negara. Capres koalisi perubahan itu tidak mau belajar, sampai sekarang juga tidak mengerti. Yang membuat citranya buruk ya dirinya sendiri. Kecerdasannya hanya dipakai untuk membuat narasi, menggiring opini, mengarahkan kepada sesuatu yang negatif. Jangan dikira rakyat tetap gampang dipanas-panasi, lalu dibentur-benturkan untuk kemudian para elit yang mengambil manfaatnya. Justru bila terus dipanas-panasi, rakyat malah antipati Pak, a priori, dan apatis dengan pelaku-pelaku intoleran macam begitu. Kami jelas bakal menghukum tukang adu domba dengan cara tidak akan memilih mereka. Bagaimana kualitas politik kita makin membaik seandainya capres yang ditawarkan model beginian? Coba bayangkan, silahkan tentukan pilihannya. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, sampai berjumpa lagi. Salam.